berlatar di kampung halamannya Jackie Chan ketika abad dinasti Tang. Kisah akan berfokus pada seorang pria buta bernama Cheng Yi, tapi biasa dipanggil Aceng, terlihat sedang berada di rumah judi, berhasil meraup untung dari setiap ronde permainan yang dimainkan, yang tentu saja memancing beberapa pemain untuk bermain curang dengan anggapan Aceng tidak akan menyadari keculasan tersebut. Dan ya, meski Aceng buta bukan berarti dia tidak bisa meraba, sehingga ketika semua orang menyadari kecurangan tersebut, bos pemilik tempat judi ini pun muncul untuk melakukan klarifikasi dengan mempersilahkan Aceng mengambil semua keuntungannya dan pergi dari sini dengan aman. Dan ya, persis seperti Matt Murdock di film Daredevil yang memiliki pendengaran super tajam, Cheng juga sangat peka terhadap suara dan gerakan di sekitarnya, di mana si bos pemilik tempat judi dan antek-anteknya melakukan penjegatan dengan maksud untuk merebut kembali kerugian yang mereka alami, tanpa tahu jika yang mereka hadapi saat ini bukanlah penyandang tunanetra konvensional pada umumnya. Dan inilah si buta dari gua hantu. Loh, dan inilah mata diganti mata pendekar pedang buta. Satu bulan sebelumnya, Aceng terlihat berada di sebuah desa yang di situ ada seorang penjual minuman anggur bernama Ni Yan yang kebetulan akan melangsungkan pernikahan tepat hari ini, sehingga semua anggur yang tersedia tidak dijual untuk umum. Jikalau Aceng ingin minum, diperbolehkan duduk di sini dan ikut dalam hajatan yang sebentar lagi akan digelar. 这钱算我的礼金。 不言人不说话，跟我那兄长一个德行。 Dan alangkah terkejutnya Nian saat baru menyadari karung bawaan Aceng yang ternyata berisi seorang manusia, di mana Aceng mengaku merupakan seorang pemburu hadiah yang pada masa itu lebih sering disebut sebagai pemburu hantu, dan seseorang di dalam karung tersebut adalah buronan pelaku pembakaran yang dihargai sejumlah imbalan bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Setelah pesta selesai digelar dan Nian resmi menjadi istri dari salah satu pemuda baik di kampung ini, kemeriahan pesta seketika terhenti saat muncul kakak atau saudara laki-laki dari Nian yang baru pulang dari dinas jauhnya, di mana kakak si Nian ini terkenal galak dan kasar yang membuat keluarga dari suami Nian memilih untuk segera pulang saja karena tak nyaman sekaligus takut akan kehadirannya, yang dari sekian banyak orang yang ketakutan terkecuali suami Nian, hanya Aceng lah yang masih anteng duduk menikmati anggur yang disediakan, sehingga memancing si kakak untuk menakut-nakuti Aceng. Tetapi sadar jika Aceng bukan orang buta sembarangan, si kakak pun hanya terdiam seperti kena mental dan membiarkan Aceng pergi ke belakang rumah Nian, lebih tepatnya sebuah parkiran tempat diparkirnya kuda kesayangan milik Aceng yang karena sudah terlanjur mabuk, Aceng pun memilih untuk beristirahat di sana sampai dirinya tak sadarkan diri. Singkat cerita, malam pun poek. Aceng tak sengaja tersadarkan oleh suara buluruk kilat yang menyambar tanda akan turun hujan, di mana dia bermaksud untuk segera melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, Aceng ingin berterima kasih dulu kepada Nian yang sudah baik hati mengizinkannya minum di sini. Namun alangkah terkejutnya Aceng saat baru menyadari jika si kakak dan suami dari Nian tergeletak tak bernyawa di halaman depan rumah, dan Nian sendiri nampak menderita kesakitan setelah sebelumnya diperkosa oleh manusia biadab yang tadi sore mengobrak-abrik tempat tinggalnya. Dan mari saya bawa Anda ke tadi sore tepat saat Aceng sedang tertidur pulas akibat mabuk. Nian dan keluarga kedatangan seorang bangsawan bernama Yuen Ying, kita panggil saja Yuen, putra dari keluarga Yuen yang merupakan keluarga terpandang dari generasi ke generasi, dikenal sangat kaya, berkuasa, sekaligus kejam. Entah apa hubungan kakak Nian dengan si Yuen ini, tapi di situ juga ada si bos pemilik tempat judi yang ternyata merupakan salah satu anteknya si Yuen, yang pada intinya kedatangan mereka kemari adalah untuk menghabisi kakak Nian yang diketahui telah melakukan kesalahan, yang karena kebetulan di situ ada Nian dan suaminya si Yuen yang biadab ini pun sekalian menghabisi si suami Nian dan memperkosa Nian tepat di hari pernikahannya. 那些事情我不会跟任何人说，咱什么都不会说。给我
mau ikut campur urusan orang lain, Cheng pun memilih untuk meninggalkan Nian dan segera pergi ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan si pelaku pembakaran sekaligus meminta imbalan hadiah yang dijanjikan. 瞎子，你们上前走吧。 Sebelum pergi, Aceng melaporkan tentang apa yang terjadi di rumah Nian sehingga si kepala polisi dan pasukannya segera meluncur ke sana untuk memeriksa. Dan alangkah terkejutnya si kepala polisi saat menemukan panah bertuliskan nama Yuen sehingga ia akhirnya sadar jika pembantaian ini dilakukan oleh seseorang yang sangat berkuasa di wilayah ini dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya, sehingga daripada Nian terus menuntut keadilan dan membuat polisi kerepotan, si kepala polisi ini justru malah menjadikan Nian sebagai tersangka dengan alasan demi untuk keselamatannya sendiri. 我说的对吗？少遭罪。 Aceng yang kebetulan masih ada di jalan pun mencegat para polisi membawa Nian ke kantor. Menurutnya, Nian sudah cukup menderita, jangan malah dibuat semakin menderita. Para penegak hukum harusnya mengayomi masyarakat, bukannya malah jadi budak para konglomerat. Awalnya Aceng memilih untuk tidak ikut campur dan mencoba untuk tidak terlalu simpati pada apa yang menimpa Nian karena sudah ada petugas yang memang lebih berwenang dan punya kapasitas. Tapi ketika petugas itu sendiri malah membelot dan malah menambah penderitaan Nian, ya Aceng geram juga, sehingga ia pun memutuskan untuk bertindak dengan cara menghajar para polisi dan membawa Nian bersamanya. Mereka berdua pun melakukan perjalanan jauh menuju desa lain untuk menghindari kejaran para polisi. Dalam setiap momen istirahat di tengah perjalanan, Nian selalu menangis meratapi nasib malangnya yang baru saja akan bahagia menjalani rumah tangga, malah kajan tenang seperti kia. Sehingga ketika keduanya sudah tiba di desa yang dituju, Nian memilih untuk mencari kehidupan barunya sendiri dan berterima kasih atas bantuan yang Aceng berikan sejauh ini. 你长脚。 Beralih ke seorang pemain kecapi sekaligus tabib atau dokter muda terkenal di kota ini bernama Kim, kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah menyebutnya, yang ternyata di balik wajah cantik dan aura femininnya, Teh Yuli adalah teman dari Aceng sang pemburu hadiah. Bahkan Yuli juga berperan sebagai pihak semacam agensi lah atau orang yang sering mencarikan dan memberikan Aceng pekerjaan, yang kerjasama antar keduanya memang sudah terjalin sejak lama. Setelah cukup makan dan istirahat, Aceng pun pamit pergi untuk langsung mengejar target barunya. Tepat saat ada seorang pasien bapak-bapak yang mengaku tangannya terluka oleh seorang wanita asing, di mana si bapak ini ternyata adalah salah satu staf dewan di keluarga Yuen yang kebetulan sedang mengadakan sebuah acara penting sampai muncul seorang wanita yang ternyata adalah Nian, bermaksud untuk menuntut keadilan yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan entah bagaimana nasibnya sekarang. 那是个糟人，什么人落到他手里？ Pada akhirnya Aceng pun jujur dan menjelaskan tentang sosok wanita yang dimaksud bapak tadi, yang pada intinya Yuli sangat tidak setuju apabila Aceng ikut campur masalah yang bukan urusannya, apalagi melibatkan keluarga Yuen yang dikenal kuat dalam politik, kuat hukum, kuat uang, dan kuat dalam organisasi, sehingga kecil kemungkinan Aceng bisa melawan keluarga sekuat itu, kecuali Ceng benar-benar punya nyali besar untuk siap mati demi sosok si Nian ini. Meski sudah diperingatkan, Aceng yang memiliki watak keras kepala nampaknya tidak bisa dicegah begitu saja, sehingga Yuli pun mau tidak mau memberikan satu nama yang merupakan rekan si Wen, yakni si pemilik tempat judi yang sudah kita lihat di adegan awal. Dan itulah bagaimana kronologi awal kenapa Aceng mendatangi tempat judi tadi, bukan semata-mata untuk depo dan WD, tetapi untuk menemui si pemilik yang merupakan salah satu orang terdekat Wen untuk dimintai keterangan terkait lokasi Nian berada saat ini. Berlokasi di tempat penampungan orang mati, Aceng langsung disambut oleh seorang penjaga yang memiliki ilmu bela diri tinggi sehingga si penjaga berhasil dikalahkan dengan mudah dan hanya dibuat tidak
tidak sadarkan diri, sehingga Aceng segera mencari di mana Nian berada. Dan betapa nyeseknya seorang Aceng saat menemukan Nian dikurung dalam kerangkeng besi dengan kondisi lemah tak berdaya setelah sebelumnya dipaksa melayani beberapa pria yang merupakan anggota dewan keluarga Yuen yang tepat saat si penjaga bangun dari pingsannya. Aceng yang amarahnya bergejolak, darahnya mendidih pun mencabut penggaling pedang legendarisnya yang sudah sekian lama tidak dikeluarkan dan menebas leher si penjaga dalam waktu sepersekian detik. Aceng membawa Nian ke rumah Yuli untuk diobati, menyuruh mereka berdua untuk segera pergi demi untuk menghindari serangan balik dari si keluarga Yuen, sementara dirinya bertekad untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dan tidak akan pernah berhenti sampai Yuen mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. 我只知道他受了这么多的苦，做不过想要一个公道。我眼睛瞎了，心没瞎。好了，就到这儿。 Setelah Yuli dan Nian dianggap sudah aman, Aceng melanjutkan aksinya dengan menginterogasi si pemilik tempat judi untuk dipaksa menceritakan tentang alasan kenapa Yuen membunuh kakaknya Nian, yang pada akhirnya terungkaplah jika ternyata keluarga Yuen sedang dalam misi untuk memperluas dan menambah kekuasaannya. Caranya adalah dengan menikahi putri dari seorang jenderal kerajaan. 国家三小姐啊！女人呀，送给了他一颗眼珠。 Karena tak mungkin ujung-ujung datang begitu saja melamar tanpa membawa sesuatu yang berharga sebagai hadiah perkenalan, Yuen nekat mencuri sesuatu yang sangat berharga, yaitu sebuah mutiara besar yang disimpan di pemakaman bersejarah, di mana tim yang bertugas melakukan pencurian itu ternyata salah satunya adalah kakaknya si Nian, yang setelah mutiaranya berhasil didapatkan, Yuen yang dikenal kejam dan hanya memikirkan diri sendiri pun memutuskan untuk membantai tim pencuri tersebut agar tidak ada satupun saksi mata atas aksi pencurian ini, sehingga itulah alasan kenapa Yuen mendatangi kediaman Nian adalah untuk membunuh si kakak yang menjadi saksi mata terakhir yang mengetahui tentang pencurian mutiara tersebut. 他们在的主子得抓。 Setelah memahami awal permasalahan ini, Aceng pun pergi meninggalkan si pemilik tempat judi dalam posisi lehernya terikat senar panjang yang dikaitkan ke pintu masuk. Sementara itu, Yuen terlihat sedang mendapat sanksi cambuk oleh ayahandanya terkait kekacauan yang terjadi di hari lamaran kemarin, sehingga si ayah meminta agar Yuen secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali, apalagi di hari pernikahannya nanti. 就只会头，交给我吧，我一定能处理好的。 Tak buang waktu, Yuen langsung pergi ke lokasi Nian ditawan dan justru malah menemukan si penjaga tewas dengan kepala terpenggal. Yuen pun menyanyikan kenapa si pemilik judi tak kunjung muncul, sehingga mereka semua pun bergegas pergi ke kediamannya, yang ketika dia membuka pintu, tiba-tiba dari cungur si bapak-bapak yang sempat berobat ke tempatnya Yuli, ia mengaku ada seorang pria buta yang nampaknya memiliki hubungan dengan Nian, sehingga Yuen akhirnya menyadari jika semua perbuatan ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang buta tersebut. 好狠的下子！ Beralih ke sebuah rumah di hutan yang jauh dari pemukiman, Nian dianggap sudah berada di tempat aman yang tidak mungkin diketahui oleh Yuen, di mana Yuli yang tak ingin membiarkan Aceng beraksi sendirian pun memutuskan untuk kembali demi membantunya, tetapi ya, sudah benar Yuli tetap bersembunyi dengan Nian. Sekarang ia malah tertangkap oleh Yuen dan dipaksa untuk menceritakan tentang siapa orang buta itu sebenarnya, yang ternyata Cheng Yi alias Aceng dulunya adalah seorang panglima perang yang diketahui memiliki sebuah pedang legendaris bernama pedang Tin Feng. Ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa sudah diambil. Entah bagaimana kronologi persisnya Cheng Yi bisa menjadi buta, tapi poinnya adalah Yuen telah membangkitkan sosok iblis dalam diri Cheng Yi, sehingga jangan salahkan Pak Broto apabila Yuen akan dikejarnya sampai ke Tasikmalaya sekalipun. Keesokannya, Teh Yuli yang cantik ini pun ditemukan warga sudah tewas dengan beberapa anak panah menancap di tubuhnya, yang kabar kematian tersebut akhirnya sampai ke telinga Cheng Yi, sehingga nampaknya ia benar-benar akan mencabut kembali pedang legendarisnya dan akan kembali menjadi sosok yang ditakuti seperti dulu lagi. Sebelum
pergi ke kediaman Yuen, Cheng Yi menyempatkan diri mampir ke rumah si jenderal untuk menyampaikan pesan tentang sosok Yuen yang jahat dan tak pantas menjadi suami dari putrinya, yang karena pernyataan tersebut keluar dari mulut Cheng Yi yang si jenderal sendiri memang sudah tahu dan sudah mengenal sosok Cheng Yi ketika masa perang dulu. Maka beliau langsung memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan pernikahan putrinya dengan Yuen, sekaligus menitipkan pesan berupa tamparan sebagai bentuk penolakan tidak hormat atas pembatalan pernikahan tersebut. Alhasil, ayahanda Yuen pun memarahi putranya habis-habisan sambil terus memberikan cambukan dalam tensi yang cukup tinggi, yang karena kesal terus disalahkan atas semua yang terjadi. Yuen akhirnya memberontak dan nekat membunuh ayahandanya sendiri menggunakan cambuk yang sering ia gunakan. Tepat di hari upacara penghormatan kematian ayahanda Yuen, Cheng Yi datang untuk membuat perhitungan yang dengan pedang Tin Feng legendaris miliknya, ia pun akhirnya menunjukkan kebrutalan terpendamnya hingga membuat pasukan Yuen ketar-ketir. Itu saja, Cheng Yi rupanya memiliki sebuah teknik yang dinamakan dengan jurus pedang api untuk membuat lawannya merasa terintimidasi atau kena mental, di mana teknik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuatan supranatural atau kekuatan energi bulan atau apalah, tetapi menggunakan ilmu sains yang bisa dijelaskan secara masuk akal. Selesai membantai seluruh pasukan, Cheng Yi pun masuk ke dalam kuil untuk menghadapi Yuen yang ada di sana, tetapi ya, masih ada satu pendekar andalan Yuen yang ternyata adalah seorang wanita yang karena Cheng Yi paling anti membunuh anak-anak dan perempuan, ia pun bermaksud untuk hanya sekedar melumpuhkan si pendekar wanita, tetapi nampaknya Yuen sama sekali tidak peduli terhadap pendekarnya sendiri dan justru malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan satu anak panah yang menembus jantung si pendekar sekaligus melukai sedikit dari tubuh Cheng Yi yang berada di belakangnya. Memanfaatkan kelemahan Cheng Yi yang tidak bisa melihat dan hanya mengandalkan pendengaran tajamnya saja, Yuen mencoba untuk bergerak sepelan mungkin dengan terus melepaskan anak panahnya yang meski beberapa kena sasaran dan beberapa tembakan lain meleset, Cheng Yi yang mulai melemah pun akhirnya tersungkur sehingga Yuen nampaknya terlalu meremehkan sosok Cheng Yi yang memiliki keterbatasan, padahal dalam keterbatasan itu tersimpan tekad kuat yang setara dengan orang yang kebelat buang air besar yang ketika mules pasti akan mencari segala cara untuk mengeluarkan zat-zat organik dari dalam perutnya. Sama seperti Cheng Yi yang bertekad untuk menuntaskan masalah ini, ia pun berhasil membuat Yuen berbalik takut dan tepat di halaman kuil saat turun hujan salju, Cheng Yi memperlihatkan kedua bola matanya yang berwarna putih, entah pakai soft lens atau menderita penyakit katarak. Cheng Yi membunuh Yuen dengan pedang legendarisnya dan menganggap jika Yuen tidak ada bedanya dengan musuh-musuhnya di medan perang. Entah bagaimana nasib Mian yang masih berada di tengah hutan, Cheng Yi sendiri memutuskan untuk melakukan long trip ke Karawang dan melanjutkan perjalanan panjangnya sebagai seorang pemburu hadiah pembela keadilan. 程瞎子是个捉刀人，捉刀办事，用命换钱。 Tamat ending yang cukup mengacengkan. Berkaca dari sosok Yuen yang merasa si paling berkuasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kesombongan pada diri seseorang disebabkan oleh 4 hal. 1. Ilmu yang dipelajari. 2. Harta yang dimiliki. 3. Kedudukan yang disandang. 4. Mengikut yang banyak. Maka jangan seperti Firaun, dia memang berkuasa, tapi penguasa